Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Febriani Valentina dengan NIM G00230027 dari kelompok A4. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu laporan praktikum anatomi di blok 2.2 ini. Jadi yang pertama itu ada faring. Nah, faring sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Dan nasofaring sendiri itu letaknya itu di VC1 sampai 2, terus sedangkan orofaring itu VC2 sampai 3, dan laryngofaring itu VC3 sampai 4. Nah, untuk yang di sini itu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Dan faring itu tempat bersatunya saluran nafas dan tempat bersatunya saluran makanan. Nah, yang paling tadi kan ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Yang pertama ada nasofaring. Nasofaring itu terletak di posterior cavum-nasi. Lalu keduanya itu nanti akan dihubungkan oleh struktur yang bernama conae. Terus di bangunan di nasofaring itu ada bangunan penting, yaitu ada optae atau ostium pharyngeum tuba auditiva osticii. Terus ada tonsilla pharyngealis, ada torus tubarius. Nah, torus tubarius ini itu adalah peninggian di sebelah posterior superior dari optae. Terus yang selanjutnya ada recessus pharyngeus. Next. Yang selanjutnya ada orofaring. Orofaring itu adalah merupakan bagian faring yang terletak di bagian belakang cavum oris. Cavum oris dengan faring akan dipisahkan oleh isthmus faucium. Terus di orofaring itu ada bangunan-bangunan, itu ada arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, tonsilla palatina, dan fossa tonsillaris. Next itu ada laryngofaring. Di laryngofaring itu juga ada bangunan, yaitu ada aditus laringis sama fossa piriformis. Next, yang selanjutnya itu ada jantung. Jantung sendiri itu mempunyai 3 struktur, itu ada eksterna, skeleton cordis, sama interna. Di bagian eksternanya itu ada 3 fasies, yaitu ada fasies sternocostalis anterior, fasies pulmonalis dexter et sinister, itu di bagian lateral. Terus di bagian fasies diaphragmatica itu di bagian inferior. Dan jantung sendiri itu adalah organ utama dalam sistem kardiovaskuler, yaitu jaringan pembuluh darah yang memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung itu memiliki ukuran atau berat sekitar 200 sampai 425 gram atau seukuran dengan genggaman tangan. Terus selanjutnya ada skeleton cordis. Di skeleton cordis ini itu ada annulus fibrosus sama trigonum fibrosum. Di bagian annulus fibrosus itu 4 cicin fibrosa yang mengelilingi 2 ostium atrioventricular, orificium aorta, dan orificium truncus pulmonalis. Terus di annulus atrioventricularis dexter itu berada di sekitar valva tricuspidalis. Terus annulus atrioventricularis sinister berada di valvula mitralis. Terus annulus valva aorta atau cincin aorta itu berada di sekitar valva aorta. Terus ada annulus valva trunci pulmonalis atau cincin pulmoner, itu berada di sekitar valva pulmonalis. Terus yang selanjutnya ada trigonum fibrosum, itu daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus. Trigonum fibrosum sendiri itu terbagi menjadi 2, ada dextrum dan sinistrum. Di bagian dextrumnya itu
Di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus anteroventricular destra. Terus ada trigonum fibrosum sinistrum. Di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus anterioventricularis sinistra. Nah, ini tuh gambar dari skeleton kordis sendiri. Untuk di bagian sebelah sini itu adalah annulus anterioventricularis dextra. Terus yang sebelah sini itu annulus anteroventricularis sinistra. Terus yang di sini itu annulus fibrosus valva aorta. Terus yang di sini itu annulus fibrosus valva trunci pulmonalis. Sedangkan yang di sini itu trigonum fibrosum sinistrum dan yang di sini itu trigonum fibrosum dextrum. Untuk sini itu bagian kanan dan sini itu di bagian kiri. Di sini bagian posterior dan di sana itu di bagian anterior. Next. Terus yang struktur yang selanjutnya itu adalah di struktur interna. Di struktur interna sendiri itu terbagi menjadi 4. Ada atrium dexter, atrium sinister, terus ventriculus sinister, sama ventriculus dexter. Yang pertama ada atrium dexter. Untuk di bagian halusnya itu sinus venarum cavarum, terus di bagian kasarnya itu musculus pectinati. Terus di bagian halus dan kasar itu dipisahkan oleh crista terminalis di bagian dalam dan sulcus terminalis di bagian luar. Fossa ovalis dan limbus fossa ovalis itu obliterated foramen oval yang berada di septum interatrial. Terus ada ostium ave dextra menghubungkan dengan ventriculus dexter, ostium sinus coronarius itu valvula TBC, dan ostium vena cava inferior itu valvula Eustachi. Terus yang selanjutnya ada atrium sinister. Dia itu terdiri dari sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Di bagian ostium ave sinistrum itu menghubungkan dengan ventriculus sinistrum, fossa ovalis, dan valvular foraminis oval. Dan di atrium sinister ini itu dia dimuarai oleh dua buah vena pulmonalis dextra dan satu buah vena pulmonalis sinistra di superior dan satu buah vena pulmonalis sinistra inferior. Next, itu ada ventriculus dexter. Dia itu terdiri atas satu ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carnae. 3 jenis trabecula carnae itu ada musculus papillaris, chordae tendinae, trabecula septomarginalis atau rigi biasa yang menonjol di bagian dalam, dan ostium trunci pulmonalis itu menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Terus ada ventriculus sinister. Dia itu pembentuk apex cordis atau myocard lebih tebal dibanding yang lain. Terus ada vestibulum aorta. Ostium aorta itu menghubungkan dengan aorta, dan papillaris chorda terminae. Nah, yang selanjutnya itu ada mekanisme katup jantung. Katup jantung itu kan ada 4. Terus dia itu ada katup AV, itu valva tricuspidalis, valva mitralis. Terus di bagian katup semilunaris itu ada valva pulmonalis dan valva aorticus. Di bagian musculus papillaris itu ada chorda tendinae. Di jantung itu ada sistolik dan diastolik. Sistolik itu ventricle kontraksi, terus katup AV menutup, musculus papillaris atau chorda tendinae itu menegang, terus kemudian tuh katup semilunaris terbuka dan darah itu keluar ke jantung. Terus yang diastolik itu ventricle relaksasi, selanjutnya katup AV terbuka. Terus yang selanjutnya ada diafragma. Itu dia tuh pembatas kavitas torakis dan kavitas abdominis. Di diafragma itu ada 2 bagian, yaitu ada di bagian perifer sama di bagian sentral. Di bagian perifernya itu ada pars sternalis, pars muscularis corsalis, dan lumbalis. Dan di bagian sentralnya itu ada centrum tendineum.
Di bagian pars muscularis itu yang pertama ada pars sternalis, trigonum sternocostalellare, dilewati arteri atau vena epigastrika superior dan vena limfatika. Tempat lemahnya itu locus minimalis resistensi atau hernia diafragmatika. Terus yang kedua ada pars costalis, dia tuh bentukannya itu seperti kubah pada diafragma. Terus ada pars lumbalis, itu ada arcus lumbosacralis dan arcus lumbosacralis lateralis atau ligamen aurquatum lateral. Terus kalau di bagian arcus lumbosacralis medialis atau ligamen arcuatum medial itu dia tuh penembalan fascias musculus psoas major. Kalau di arcus lumbosacralis lateralis atau ligamen arcuatum lateral itu penebalan fascia musculus quadratus lumborum. Terus yang selanjutnya ada mediastinum. Mediastinum sendiri itu adalah sebuah bidang transversus membentang dari angulus sternalis. Dia itu pertemuan antara manubrium dan corpus sterni sampai ke diskus intervertebralis antara VTH 4 dan 5 membagi mediastinum menjadi mediastinum superius dan mediastinum inferius. Di bagian mediastinum inferius sendiri itu ada anterius, medius, sama posterius. Di bagian mediastinum superius itu membentang dari apertura superior thorax sampai ke transverse thoracic plane atau termasuk angulus sternalis antara VTH 4 dan 5. Dia tuh berisi dari timus, trakea, esophagus, arcus aorta dengan 3 cabang besarnya, dan vena brachiocefalica dextra dan sinistra. Terus ada vena intercostalis superior sinistra. Terus ada vena cava superior, ada nervus vagus, nervus laryngeus recurrent, terus ada Purnici, ductus thoracicus, dan nervi kecil lainnya seperti pembuluh darah dan pembuluh limfe. Sedangkan di bagian mediastinum inferius itu tadi kan ada anterius, medius, sama posterius. Kalau di bagian anteriusnya itu letaknya itu di anterior perikardium, di posterior sternum, dan transversus thoracis. Isi dari mediastinum anterior itu sisa timus, nodi limfatiki, lemak, dan jaringan ikat longgar. Terus yang kedua itu ada mediastinum inferior media. Dia itu letaknya di cavitas pleura dextra et sinistra. Terus isinya dari mediastinum media itu letaknya itu di antara cavitas pleura dextra et sinistra, dan isinya itu ada cor, perikardium, nervus phrenicus, pangkal aorta, arteri dan vena pulmonalis, ada vena cava, dan bronki primari. Baik, sekian dari saya, itu yang saya jelaskan dari laporan anatomi di blok 2.2. Terima kasih.